Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Nah, harus tetap semangat ya. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa dicukupkan. Nah adik-adik, agar belajarnya lebih fokus lagi, gimana kalau misalnya kita tepuk fokus terlebih dahulu? Ikutin ibu ya. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, kalau seperti itu tandanya adik-adik harus fokus untuk belajar. Selanjutnya, kita akan belajar apa sih hari ini? Adik-adik sudah penasaran kan? Simak video selanjutnya ya. Di awal pembelajaran bab 3 kali ini, kita akan menjelajahi tempat pembuangan akhir atau TPA. Dengan topik A, apa itu TPA? Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu memahami pengertian tempat pembuangan akhir atau TPA dengan menggunakan kata-kata sendiri secara lisan maupun tertulis. Untuk indikator pembelajarannya, adik-adik bisa baca sendiri ya. Sekarang waktunya kita menyimak video berikut. Setiap harinya manusia pasti menghasilkan sampah. 1 hari, 2 hari, 3 hari hingga bertumpuk-tumpuk di halaman rumahnya. Bau tak sedap mulai muncul dan membuat orang di sekitar tidak nyaman. Selain itu, virus-virus juga akan berkeliaran di lingkungan sekitar kita, sehingga bumi kita tercemar dan menghasilkan berbagai penyakit yang membahayakan kesehatan manusia. Truk hijau itu pergi kemana ya? Sepertinya mau mengangkut sampah di depan rumah ini. Apakah betul? Ya, benar. Saya akan mengangkut sampah yang ada di rumah ini menuju ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Nah, apakah adik-adik tahu apa itu TPA? Atau mungkin pernah mendengar kata TPA? Kalau belum, kita simak video berikut ini ya. Halo adik-adik semuanya. Nah, coba kita amati apa yang pertama kali kalian lihat dalam video ini. Jika jawabannya gunung, itu salah ya. Ini merupakan TPA atau tempat pembuangan akhir. Wah, tempatnya luas banget ya. Jelas luas banget karena dari pengertiannya sendiri, TPA itu merupakan lokasi khusus yang digunakan untuk menampung dan mengelola sampah dari berbagai sumber secara aman agar tidak mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Disinilah rumah terakhir sampah, namun bukan hanya ditumpuk atau dikubur saja ya, tapi di TPA lah sampah dipisah, diolah, ditimbun, dan juga dijaga agar tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri TPA. Simak dengan baik ya. Ciri yang pertama yaitu TPA dikelola oleh pemerintah dan dinas lingkungan. Jadi TPA ini tidak semena-mena dibangun, tapi diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Ciri TPA yang kedua yaitu areanya yang sangat luas dan letaknya jauh dari pemukiman warga. Hal ini menjadi salah satu syarat penting dalam peraturan pemerintah. Dapat kita ketahui bahwa tumpukan sampah yang semakin tinggi dari waktu ke waktu menyebabkan bau menyengat, debu, dan polusi terus meningkat dan mengganggu kesehatan orang-orang yang tinggal di sekitar. Oleh karena itu, dengan letaknya yang jauh dari pemukiman warga dapat meminimalisir hal tersebut. Ciri yang ketiga dari TPA yaitu memiliki air lindi dan sumber gas metana. Air lindi merupakan cairan kotor yang mengalir dari tumpukan sampah dan jika diolah dengan baik akan memiliki suatu manfaat sebagai pupuk organik cair. Lain halnya dengan gas metana, ini justru sangat mudah terbakar dan membahayakan, sehingga harus selalu dipantau. Gas metana muncul dari sampah organik yang membusuk. Jika tidak diolah dengan benar, maka akan memicu resiko kebakaran yang sangat hebat.
Peristiwa kebakaran pernah terjadi di tempat pembuangan akhir Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024. Kebakaran ini diduga karena gas metana yang tidak mengalir dengan baik dan terjebak di dalam tumpukan sampah. Karena itulah, pengelolaan dan pengawasan gas metana di TPA sangat penting supaya peristiwa serupa tidak terulang kembali. Ciri yang keempat dari TPA yaitu terdapat arena pengelolaan sampah. Jadi, sampah-sampah ini tidak langsung ditimbun semua, namun ada yang dipisahkan untuk didaur ulang, diolah menjadi kompos, dan sebagian memang harus ditimbun. Semua proses ini dikelola oleh Dinas Kebersihan dan petugas khusus yang sudah mendapat pelatihan sesuai aturan pemerintah. Ciri yang terakhir dari TPA, terdapat aktivitas besar yang dilakukan oleh alat-alat berat seperti truk, bulldozer, dan eskavator yang bekerja tidak pernah berhenti untuk menimbun sampah setinggi bukit. Semua ini dilakukan sesuai prosedur pemerintah demi mengurangi bau, mencegah penyakit, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Itulah pengertian dan ciri-ciri dari tempat pembuangan akhir. Semoga dapat dimengerti oleh adik-adik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti pengertian dari TPA dan ciri-cirinya? Sekarang coba buatlah kesimpulannya di buku catatanmu. Ingat ya, TPA bukan satu-satunya solusi. Sadarilah perubahan besar dimulai dari langkah kecil dan tanggung jawab dari diri kita sendiri. Sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi adik-adik semuanya dan harus tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.